Definisi mutu. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Penilaian atas mutu produk atau jasa yang bergantung pada persepsi individual berdasarkan kesesuaian nilai yang terkandung di dalamnya dengan kebutuhan dan keinginannya, tanpa kesalahan dan pemborosan. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi agar senantiasa melakukan perbaikan mutu sehingga dapat memuaskan pelanggan. Nah, kemudian ini ada 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu, yaitu organisasi, produk, proses, komitmen, dan pemimpin. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen yang tinggi dari seluruh komponen organisasi. Dalam sebuah organisasi sangat penting peran pemimpin yang kuat dan kredibel, karena jika tidak, organisasi tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif. Kemudian ada 10 macam strategi manajemen mutu, yaitu yang pertama menyusun program kerja, kemudian membangun mindset pegawai, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Kemudian membangun kerjasama kolegial antar pegawai, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, beradaptasi dengan tuntutan perubahan, menampilkan kinerja tanpa cacat, dan menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Kemudian ini adalah salah satu metode perbaikan mutu, yaitu metode PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan di mana kita mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Do adalah tahapan rencana aksi yang sudah disusun dan harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Check adalah tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Act adalah melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap check. Kemudian metode perbaikan mutu lainnya adalah diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Nah, tadi adalah contohnya diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Kemudian ada 10 macam penilaian mutu pelayanan, yaitu yang pertama tangible, di mana berupa ketersediaan bukti fisik, sarana, dan prasarana. Yang kedua reliability, kemampuan memberikan pelayanan dengan segera, tepat, dan akurat. Kemudian responsiveness, yaitu keinginan para pegawai membantu semua masyarakat serta berkeinginan dan melaksanakan pemberian pelayanan dengan tanggap. Kemudian kompetensi, yaitu tingkat kemampuan atau keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan pelayanan. Kemudian kemudahan adalah kemudahan mendapatkan pelayanan. Keramahan dan kesopanan petugas diwujudkan dengan sikap dan perilaku petugas. Kemudian komunikasi adalah komunikasi yang baik akan melahirkan dan menciptakan rasa nyaman dan kepuasan pada pasien. Kemudian credibility adalah kualitas pelayanan publik yang baik dan memiliki kredibilitas akan menimbulkan kepercayaan terhadap masyarakat. Kemudian security atau keamanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit kerja atau pelayanan. Yang terakhir adalah understanding the customer, yaitu pelayanan dapat memberikan informasi yang jelas dalam pelayanan, meliputi kejelasan petugas pelayanan, bentuk pelayanan, dan kepastian biaya pelayanan. Jadilah ASN yang memberikan pelayanan secara profesional dan sepenuh hati. Melayani dengan senyum, semangat, empati, nyaman, unggul berprestasi, dan menarik. Nah, itu tadi pembahasan tentang komitmen mutu. Sampai berjumpa lagi di pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.